saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, kasih sayang, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melimpahkan kepada kita segala macam bentuk kenikmatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika kita bisa berkumpul di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Dan di antara salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada raudhah. Kita mengetahui di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada taman di antara taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya di antara rumahku dan di antara mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Apabila kita yakin dan kita mengetahui bahwa itu merupakan taman di antara taman-taman surga, maka tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa duduk di taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan disebutkan oleh para ulama, mengapa raudhah itu disebut dengan taman surga? Apa hikmah yang ada di sebaliknya? Di antara salah satu yang mereka sebutkan bahwa raudhah merupakan salah satu yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin yang ketika mereka datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka datang ke raudhah beribadah, baik itu dengan ibadah salat, ibadah zikir, ibadah membaca Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, itu adalah salah satu yang bisa mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan raudhah merupakan di antara salah satu taman-taman surga, sebagaimana juga yang disebutkan oleh para ulama, betul-betul raudhah itu adalah taman dan bagian daripada surga. Sebagaimana di Mekah memiliki sebuah batu yang berasal dari surga, begitu juga di kota Madinah memiliki sebuah tempat yang juga berasal dari surga, dan semuanya bisa kita kumpulkan. Raudhah itu disebutkan oleh para ulama, taman betul-betul dia adalah taman di antara taman-taman surga, yang mana kita bangga ketika kita bisa beribadah di sana. Oleh karenanya, ketika kita bisa datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin yang untuk audio aja, remixnya, remix. Oh, nggak ada dah di save. Ah, oh, belum ada berarti. Hilang dia. Ada di save. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan, tentunya kita bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa menikmati dan bisa duduk di antara taman-taman surga, yang mana para ulama menyebutkan bahwa raudhah adalah taman surga yang mana betul-betul bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana kita bisa duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa beribadah, kita bisa datang ke raudhah, kita bisa melaksanakan ibadah salat, kita bisa melaksanakan membaca Al-Quran, berdoa, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya itu merupakan di antara taufik, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia junjungan kita bersama,
Rasul yang paling sayang dan cinta kepada kita sebagai umatnya. Sering kita sebutkan di ikhwatul Islam bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling mulia, yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Banyak bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita bersama. Mulai dari kehidupan dunia, bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara bentuk cinta kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, bahwa Rasulullah tidak pernah melupakan mendoakan kita sebagai umatnya siang dan malam. Di antara salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya di dalam doa-doanya. Kalau kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya, Rasulullah SAW senantiasa berdoa siang dan malam untuk kita sebagai umatnya, makanya tentunya kita bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ini disebutkan bagaimana Rasulullah SAW mendoakan kita sebagai umatnya. Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Ya Allah, ampunkan dosa umatku, apa yang mereka lakukan. Ya Allah, tutupi aib mereka. Itu adalah doa Rasulullah SAW. Padahal kita mengetahui Rasulullah SAW tidak pernah melihat kita. Rasulullah SAW tidak pernah melihat kita. Namun Rasulullah SAW tidak pernah lupa mendoakan kita sebagai umatnya. Maka wajar dan pantaslah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa hadis dari Rasulullah SAW, tentunya masih berkaitan dengan pelajaran yang senantiasa kita sebutkan, berkisar antara akidah dan tauhid, serta berkisar antara kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengetahui betapa pentingnya kalimat La ilaha illallah. Dan kita juga mengetahui betapa pentingnya kalimat Muhammadur Rasulullah. Apabila seseorang hamba mengucapkan La ilaha illallah, maka di dalam kalimat tauhid tersebut ada yang namanya keikhlasan. Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, di dalam kalimat itu ada yang namanya keikhlasan. Ikhlas beribadah dan ikhlas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk yang ada di dunia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara mereka yang mukallaf. Mukallaf itu diberikan beban. Dan kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada paksaan. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tau'an. Bagaimana kita betul-betul beribadah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah tanpa ada rasa paksaan sedikit pun. Makanya itulah yang disebut dengan Islam. Islam itu apa? Islam itu adalah al-istislamu lillah wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu adalah ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, maka kita laksanakan. Dan itu adalah di antara salah satu komitmen kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang semua kita hafal akan ayatnya. Kita mengetahui ada sebuah ayat yang sangat mulia yang rata-rata kita mungkin menghafalnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita atau bagaimana Allah memberitahukan bahwa inilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sifat mereka? Allah ceritakan di dalam ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Ayat tersebut adalah 3 ayat terakhir yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Ayat tersebut adalah 3 ayat terakhir yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian ayat yang selanjutnya, amana Rasul. Kemudian ayat yang selanjutnya,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 3 ayat ini adalah 3 ayat yang memberitahukan siapa sebenarnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu sifatnya adalah disebutkan oleh Allah di dalam 3 ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau kita ingin mengetahui siapa umat Rasulullah SAW, mereka lah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan ya Allah sami'na. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan ata'na sami'na wa ata'na. Itulah umat Rasulullah SAW. Sehingga apapun yang Allah perintahkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita salat 5 waktu sehari semalam, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sebahagian daripada harta kita, maka kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kepada kita amar ma'ruf nahi munkar, maka kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Itulah umat Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na ada di dalam 2 kalimat yang menunjukkan mereka betul-betul seorang muslim yang sejati. Muslim itu adalah mereka yang betul-betul menundukkan atau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar, kemudian kami taati dan kami laksanakan. Kemudian apa yang kita katakan? Ghufranaka. Setelah kita melakukan beribadah kepada Allah, kita dengarkan apa perintah Allah, kita tinggalkan apa larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita harapkan? Ghufranaka. Yang kita harapkan tidak lain tidak bukan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita beramal, tidak ada di antara kita yang beramal secara sempurna. Bahkan kadang-kadang kita beramal namun kita melakukan dosa di dalam amal itu sendiri. Tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan bahwa dia beramal dan ketika dia beramal pasti diterima amalannya oleh Allah. Tidak ada. Namun kita berharap agar amalan kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah bagian ibadah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Dan ini tentunya tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan di dalam surah Al-Baqarah ketika mereka diperintahkan oleh nabinya, oleh rasulnya, sami'na wa asaina. Mereka mengucapkan sami'na, kami dengar, namun kami maksiati, kami tidak melakukannya. Dan Allah tidak ingin kita sebagai umat Rasulullah SAW mengucapkan, melakukan perkara yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Makanya kalau seandainya kita melihat sejarah, ketika Rasulullah SAW ikut dalam perang Badar, ketika Rasulullah SAW membawa pasukannya ke sebuah daerah yang bernama Badar. Kita tahu Badar adalah sebuah daerah yang berada sekitar 150 kilo dari kota Madinah. Dan kita juga tahu Rasulullah SAW ketika berada di dalam perang Badar, Rasulullah bukan ingin berperang, sehingga persiapan Nabi SAW tidak sematang yang kita lihat. Nabi SAW pergi menuju Badar hanya ingin menghalangi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kita tahu bagaimana para sahabat mengaplikasikan sami'na wa ta'na. Kita lihat bagaimana perjuangan mereka bersama Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Badar, Nabi tidak ingin berperang. Nabi hanya ingin menghalangi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kenapa Nabi menghalangi kafilah dagang? Karena orang-orang Quraisy, mereka mengambil harta kaum muslimin.
Sehingga kita lihat kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, mereka meninggalkan Mekah, tidak membawa apa-apa. Makanya kita kenal dan kita dengar ada sebuah istilah yang namanya mereka yang tinggal Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu siapa? Jumlah mereka lebih daripada 70 orang. 70 atau 80 orang. Siapa mereka? Orang-orang muhajirin yang mereka tidak memiliki harta, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal mereka adalah Masjid Nabawi, dan makan mereka apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Itu Ashabus Suffah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Mekah, berhijrah bersama Nabi tanpa membawa apa-apa. Perasaan iman, kekuatan iman yang mendorong mereka untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Nah, sehingga ketika kaum muslimin mereka sudah berkumpul di kota Madinah, maka mereka mendapatkan kabar ada kafilah dagang yang berasal dari Mekah ingin melewati kota Madinah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang mana Abu Sufyan belum lagi masuk Islam pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW ingin menghalangi kafilah dagang tersebut yang jumlahnya hanya sekitar 40 orang saja. Sehingga di dalam perang Badar, Nabi SAW tidak membawa pedang, tidak membawa alat yang banyak, tidak membawa kekuatan yang banyak. Kemudian ketika kafilah Abu Sufyan mereka berhasil melewati Badar dan mereka tidak didapatkan atau tidak jadi dihalangi oleh Rasulullah SAW, maka orang-orang Mekah mengumpulkan semua kekuatan yang mereka miliki untuk menghancurkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang jumlahnya tidak lebih daripada 313 orang pada saat itu. Ketika Rasulullah SAW mendengar, Rasulullah SAW mengetahui ada orang-orang Quraisy Makkah yang ingin memerangi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Apa pertanyaan Rasulullah SAW? Wahai kalian, bagaimana menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melawan orang-orang Quraisy tersebut atau kita pulang ke kota Madinah? Maka di sanalah berdiri salah seorang yang berasal dari Ansar, yang dia adalah pemuka Ansar, dan dia mengatakan dengan perkataan yang jelas, perkataan yang membuat Rasulullah SAW bangga dan bahagia. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Kalau seandainya kamu melewati, atau kalau seandainya kamu masuk ke dalam, atau kalau seandainya kamu memasuki laut, kami akan ikut bersamamu. Kalau seandainya kamu mendaki gunung, kami akan ikut mendaki bersamamu. Kemanapun kamu pergi, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Sami'na wa ata'na. Kami akan berjuang semaksimal mungkin dengan jiwa dan raga kami. Dan kami tidak akan pernah sama dengan apa yang disebutkan oleh umat-umat sebelumnya. Sami'na wa asayna. Kami dengar, namun kami tidak mentaatinya. Inilah umat Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Mereka berjuang semaksimal mungkin untuk berjuang di jalan Allah atau untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan sami'na wa ata'na. Makanya kalau kita bandingkan dengan umat-umat sebelumnya, antara umat Nabi SAW terkhusus para sahabat, apa yang dilakukan oleh umat Rasulullah atau umat para nabi sebelum Rasulullah SAW, Allah sebutkan mereka di dalam Al-Quran. Allah sebutkan mereka di dalam surah Al-Ma'idah. Terutama di antara salah satu kisahnya adalah kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Kita mengetahui kejadiannya sama. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang. Umat Rasulullah SAW menyebutkan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah, kami ikut bersamamu. Kemanapun kamu pergi, kami tidak akan pernah meninggalkan kamu sedikit pun. Kita lihat di Badar bagaimana perjuangan para sahabat. Nah, kejadiannya sama dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini adalah sekedar perbandingan bahwa umat Rasulullah SAW adalah umat sami'na wa ata'na. Kejadiannya sama yang dialami oleh Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Apa kejadiannya? Allah memerintahkan Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam
untuk memasuki sebuah daerah Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka. Kemudian apa jawaban Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam? Izhab anta wa rabbuka. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Apa jawaban Bani Israel ketika dibawa oleh Nabi Musa untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu, pergilah kamu bersama Rabbmu berjuang, sedangkan kami di sini duduk memperhatikan kamu berjuang. Itu jawaban umat Nabi Musa kepada Nabi Musa yang membuat Nabi Musa sangat sedih. Sedangkan umat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kemanapun kamu pergi, maka kami akan ikut berjuang bersamamu. Sehingga ini merupakan yang harus kita teladani, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Dan alhamdulillah, perjuangan kita adalah perjuangan beribadah. Tidak perjuangan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana berjuang melatih diri kita untuk beribadah, karena Islam adalah al-istislam. Islam itu artinya adalah bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita A, kita laksanakan A. Allah perintahkan kepada kita B, kita laksanakan B. Allah perintahkan kepada kita C, kita laksanakan apa yang Allah perintahkan. Sami'na wa ata'na, yang itu merupakan di antara salah satu ciri umat Rasulullah SAW. Sehingga bagi mereka yang betul-betul menjadi seorang muslim, bagi mereka yang betul-betul mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan konsekuensinya, mereka akan tahu bagaimana perintah Allah. Mudah bagi mereka melaksanakan perintah Allah. Mereka yang melaksanakan konsekuensi, mengetahui konsekuensi Muhammadur Rasulullah, mudah bagi mereka untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah, inti daripada kalimat la ilaha illallah adalah bagaimana kita melakukan keikhlasan. Semuanya beribadah hanya kepada Allah. Semua permintaan hanya kepada Allah. Semua permohonan hanya kepada Allah. Rasa takut kita, rasa cinta kita, rasa inabah, isti'anah, istighatsah, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah konsep la ilaha illallah. Apalagi konsep daripada Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, apa yang dituntut ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah? Yang dituntut bagi kita ketika kita sudah mengucapkan Muhammadur Rasulullah adalah bagaimana kita betul-betul mempelajari, bagaimana kita betul-betul mengetahui, bagaimana kita betul-betul meyakini sunnah Nabi SAW, bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari kita. Makanya hukum mempelajari sunnah Nabi, hukum mempelajari sejarah Nabi, hukum mempelajari kehidupan Nabi, itu adalah fardu ain, wajib bagi kita. Wajib bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW mengetahui tentang Nabi kita yang mulia, mengetahui tentang Nabi kita tercinta, mengetahui sejarah Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana pengorbanan Nabi demi kita sebagai umatnya. Wajib bagi kita untuk mengetahuinya, sehingga ikhwatul Islam merupakan di antara momen terindah agar kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk datang ke Masjid Rasulullah SAW. Kita ingin mempelajari sejarah Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berziarah ke Masjid Rasulullah SAW, yang mana Allah pun memberikan kepada kita kesempatan untuk berziarah ke perkuburan Nabi SAW, yang mana juga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengetahui sedikit banyak tentang perjuangan Nabi SAW, yang mana tuntutan daripada itu semua adalah bagaimana kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW, mempelajari sunnah Nabi SAW, dan mengetahui seluruh bentuk kehidupan Rasulullah SAW. Dan itulah makna daripada Muhammadun Rasulullah SAW. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berputar atau pembahasan kita masih berkisar antara Muhammad, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
sebagaimana yang sering kita ucapkan, la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Dan kita semua yakin bahwa la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Namun kita juga harus tahu, ikhwatal Islam, bahwa setiap kunci, kita contohkan, setiap kunci misalnya ada giginya. Karena apabila kunci tidak pas giginya, maka kita akan salah masuk kamar, atau kita tidak akan bisa membuka pintu tersebut. Betul, la ilaha illallah, kunci surga. Namun kunci itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, setiap kunci pasti memiliki gigi-gigi. Harus sesuai dengan pintunya. Kalau tidak sesuai, maka tidak akan bisa terbuka pintunya. Begitu juga dengan mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Harus mereka memiliki gigi-giginya. Gigi itu adalah ibarat rukun dan syaratnya. Karena tidak semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah langsung bisa masuk surga. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di zaman Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun di mana letaknya? Di mana keberadaannya? Di kerak-kerak api neraka. Karena dia hanya mengucapkan la ilaha illallah di lisan saja, tanpa berkeyakinan. Makanya kita lihat ketika terjadi perang Uhud, yang mana Uhud tidak terlalu jauh dari Mesir Rasulullah SAW, atau posisinya pas di belakang Mesir Rasulullah SAW, yang mana perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ikut bersama Nabi SAW 1.000 orang sampai di Uhud, maka pulang 300 darinya ke kota Madinah. Siapa mereka yang pulang tersebut? Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Namun kenapa mereka meninggalkan Nabi SAW? Mereka itu adalah orang-orang munafikun. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak memenuhi syarat dan rukun daripada la ilaha illallah. Makanya rukun la ilaha illallah, kita senantiasa mengulang. Rukun la ilaha illallah yang nanti akan kita jelaskan di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an-nafyu wal isbat. Rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal isbat, yaitu menafikan semua sesembahan, menafikan semua harapan illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak ada seorang muslim yang datang kepada dukun, tidak ada seorang muslim yang datang kepada paranormal, tidak ada seorang muslim yang belajar jampi-jampian, karena itu menafikan makna daripada la ilaha illallah. Kita semuanya batalkan nafi. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu adalah sesuatu yang diibadati, atau sesuatu yang diyakini, atau sesuatu yang dipercayai. Tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Makanya rukun la ilaha illallah itu ada dua, an-nafyu wal isbat. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Allah Subhanahu wa taala berkisah kepada kita tentang Nabi Ibrahim, dan kita juga harus tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim. Karena semua agama merujuknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua agama mereka merujuk dan meyakini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya. Agama Islam sudah pasti. Agama selain Islam, orang-orang Yahudi merujuknya kepada Nabi Ibrahim. Orang Nasara merujuknya kepada Nabi Ibrahim. Semua agama merujuk kepada Nabi Ibrahim. Sehingga mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran sangat banyak, untuk menyebutkan kepada mereka yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim, siapa sebenarnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu siapa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Inilah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
berkata kepada ayahnya dan berkata kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadati. Ayat ini, ayat yang ada di dalam surah Az-Zukhruf ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam ayat-ayat yang lainnya. Allah ceritakan kepada kita di dalam surah Al-An'am, wa idz qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, apakah kalian menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Maknanya apa? Nabi Ibrahim ini membantah apa yang diyakini oleh ayahnya dan membantah apa yang diyakini oleh kaumnya. Karena kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam satu-satunya nabi yang tidak memiliki pengikut yang ikut bersamanya kecuali anak pamannya. Nabi Ibrahim, dia tidak memiliki pengikut. Tidak ada yang beriman, tidak ada yang percaya kepadanya kecuali sedikit saja. Dan di antara yang percaya kepadanya selain istrinya adalah anak pamannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu adalah anak paman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah, tidak ada yang beriman dan tidak ada yang percaya kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada yang percaya kepada mereka. Sehingga terpaksa Nabi Ibrahim melakukan sesuatu yang membuat mereka sadar bahwa ini adalah sesembahan selain Allah yang tidak pantas sama sekali untuk disembah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam surah Al-Anbiya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 51 dan selanjutnya yang ada dalam juz 17, Allah juga menceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berbicara kepada kaumnya, berbicara kepada ayahnya, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aqifun. Wahai kalian, kenapa kalian berada di sekitar, kenapa kalian i'tikaf, kenapa kalian duduk di patung-patung yang mereka tidak mendengar, tidak berbicara? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung yang ada di zamannya. Kemudian dia menyisakan yang terbesar. Kemudian kaumnya ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari permusuhan kaumnya. Sehingga setelah itu Nabi Ibrahim berhijrah ke sebuah tempat di mana di tempat kelahirannya Nabi Ibrahim tidak diterima dakwahnya oleh kaumnya. Maknanya apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Yaitu Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan diriku. Dan ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah dan ayat-ayat yang serupa dengan la ilaha illallah itu syaratnya atau rukunnya ada dua. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-isbat. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua adalah al-isbat. Kita nafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita isbatkan yang berhak diibadati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rukun kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat la ilaha illallah supaya kita bisa melaksanakan atau supaya kita betul-betul bisa mendapatkan surga yang dijanjikan bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbat. Syaratnya ada 7 atau ada 8 sesuai dengan perbedaan para ulama yang mereka sebutkan yang dijadikan dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW. Apa syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah ikhwatal Islam ada 7. Ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, qabul, inqiyad. Ada 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama, yang mana syarat ini diambil dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus berilmu, mereka harus tahu, mereka harus mengetahui, mereka harus mempelajari. Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus yakin tanpa ada keraguan di dalam diri mereka bahwa tempat meminta memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas tanpa ada paksaan. Mereka betul-betul mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah harus cinta kepada Allah, cinta terhadap ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah salat karena kecintaan kita kepada salat tersebut, bukan karena dipaksa. Kita melaksanakan ibadah puasa bukan karena ada paksaan. Kita melaksanakan ibadah zakat, kita melaksanakan ibadah umrah, kita melaksanakan ibadah haji, kita berbakti kepada orang tua kita menyambung tali silaturahim, semuanya adalah karena kecintaan, bukan karena paksaan. Kemudian apalagi sidqun, kita harus jujur di dalam beribadah kepada Allah. Maknanya apa? Dan ini adalah di antara salah satu yang terberat, jujur di dalam beribadah kepada Allah. Maknanya di mana saja kita berada, kita pasti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita berada di dalam kesendirian, kita beribadah kepada Allah. Baik dikala kita berada di keramaian, kita beribadah kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita akan tetap selalu beribadah kepada Allah. Baik kita dilihat oleh orang lain, atau kita tidak dilihat oleh orang lain, kita tetap senantiasa beribadah kepada Allah. Baik kita berada di masyarakat ramai, ataupun ketika kita berada di kesendirian, kita tetap meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan jujur. Jujur mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kabul, kita menerima konsekuensi la ilaha illallah. Apa yang diinginkan oleh Allah daripada kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus menerima semuanya. Kemudian inqiyad. Inqiyad itu adalah tunduk dan patuh terhadap konsekuensi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga. La ilaha illallah adalah kunci surga. Namun kunci surga itu ada rukunnya, ada syaratnya. Rukunnya an-nafyu wal isbat, kita nafikan dan kita isbatkan. Kita nafikan semua sesembahan, kemudian kita isbatkan sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaratnya adalah ilmu, yakin, ikhlas, cinta, jujur, menerima, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syarat daripada la ilaha illallah. Kemudian kita kembalikan lagi kepada syarat Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, kita juga harus mengetahui apa yang harus kita lakukan daripada konsekuensi yang dituntut dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Karena yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah itu banyak. Namun siapa yang melaksanakan Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah itu di antara yang harus kita lakukan atau konsekuensi daripada Muhammadur Rasulullah, yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Bahwa kita harus mempercayai semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sampai tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita. Harus percaya semuanya tanpa ada keraguan. Sehingga kita dengar Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan Siddiq karena dia betul-betul mempercayai semua apa yang dilakukan dan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita mengetahui di dalam syariat Islam banyak kadang-kadang yang menurut kita atau menurut akal kita yang pendek ini, menurut akal kita yang tidak terlalu luas, banyak kadang-kadang sesuatu yang di luar akal. Mengapa seperti ini? Mengapa seperti ini? Mengapa seperti itu? Mengapa diperintahkan seperti ini? Mengapa dilarang seperti ini? Maka konsekuensi yang pertama ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, yaitu kita wajib membenarkan seluruh yang disampaikan Nabi SAW. Semuanya. Semua yang disampaikan Nabi SAW wajib kita percayai, kita contohkan. Karena beriman kepada apa yang Nabi ucapkan itu butuh perjuangan. Tidak sembarangan orang atau tidak semua orang yang bisa langsung mempercayai apa yang Nabi sebutkan. Kita contohkan. Ketika terjadi perang Ahzab, yaitu sebuah peperangan yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Ahzab itu juga disebut dengan perang Khandaq. Perang Ahzab
juga disebut dengan perang Khandaq. Dan alhamdulillah bagi kita yang diberikan kemudahan untuk berziarah, semua kita melalui atau pernah melihat, walaupun hanya sekedar melihat, di mana terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi atau posisinya sekarang adalah di Sabah Masajid. Ada sebuah masjid di sini yang mungkin ada di antara kita yang sudah pergi ke sana. Nama masjid tersebut adalah Sabah Masajid. Disitulah dulu terjadi perang Khandaq. Dan kenapa disebut dengan Khandaq? Karena Nabi dan para sahabatnya menggali parit yang sangat dalam untuk menghalangi dan menghadangi kekuatan musuh yang sangat banyak sekali. Nah, kita coba lihat. Dalam momen-momen yang susah ini, bahkan Allah menceritakan kepada kita tentang perang Khandaq di dalam surah Al-Ahzab. Bagaimana fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah menyebutkan وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa besar perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq. Mereka sudah mulai mengira-ngira tentang Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyebutkan hunalika batuliyal mu'minun. Di sana Allah betul-betul memberikan ujian kepada kaum mukminin. Apa yang terjadi? Perang Khandaq atau yang disebut dengan perang Ahzab adalah perang yang sangat berat dilalui oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Yaitu ketika mereka menggali sebuah parit yang sangat dalam. Kita tahu, menggali parit di kota Madinah tidak sama menggali parit di daerah kita. Tanahnya keras, banyak bebatuan, tidak ada alat-alat yang canggih. Mereka hanya menggunakan alat-alat zaman dahulu. Kemudian ketika mereka menggali parit tersebut, maka mereka menjumpai batu yang sangat besar, yang tidak mungkin lagi mereka untuk menghancurkan batu tersebut. Mereka dalam keadaan lapar. Mereka tidak ada makanan. Ada batu yang menghalang. Mereka tidak bisa memecahkannya. Sehingga akhirnya mereka terpaksa mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam keadaan demikian, dan perang Ahzab ini kita tahu, di sanalah Nabi mengikat perutnya dengan batu karena saking laparnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW turun, maka Rasulullah SAW mengambil alat untuk memecahkan batu tersebut. Kemudian Nabi mengucapkan ketika Nabi hendak memukul batu tersebut, Allahu Akbar, Allah akan membukakan kepada kita Persia. Para sahabat heran, kenapa Nabi SAW? Mereka dalam keadaan lemah, mereka dalam keadaan kelaparan, mereka sedang dikepung oleh musuh. Namun Nabi SAW mengatakan ketika memecahkan batu tersebut, Allahu Akbar, terbuka pintu Persia. Kemudian pukulan yang kedua, yang menghancurkan batu tersebut, Allahu Akbar, terbuka pintu Roma. Kemudian pukulan yang ketiga, Rasulullah memukul sambil mengucapkan Allahu Akbar, terbuka pintu-pintu Yaman. Maknanya apa? Persia, Roma, Yaman, semuanya akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan Nabi menyebutkan yang demikian dalam keadaan sangat lemah. Perut Nabi, batu ada di perutnya karena saking laparnya. Para sahabat belum makan, belum minum sudah beberapa hari. Mereka berada di dalam ketakutan. Namun Nabi mengucapkan kalimat yang demikian. Siapa yang bisa percaya dengan kalimat Nabi tersebut? Kecuali mereka yang betul-betul beriman saja. Maka ketika Nabi mengucapkan yang demikian, ada sebahagian mereka yang ada hati atau orang-orang munafikun mengatakan, mengapa Muhammad mengatakan kalimat itu? Padahal kita pada saat ini pergi buang air saja merasa ketakutan karena dikepung. Perang Ahzab disebut dengan Ahzab. Ahzab itu artinya adalah kelompok. Semua orang-orang mengepung kota Madinah, orang musyrikin, kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah, semuanya mengepung kota Madinah. Bahkan orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka sepakat dengan orang Quraisy untuk menghancurkan Rasulullah SAW. Dari dalam Nabi dikepung, dari luar pun Nabi dikepung, sehingga disebut dengan Ahzab. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, ada sebahagian orang yang mengucapkan, mereka-mereka yang ada kemunafikan di dalam hatinya, bagaimana Muhammad mengucapkan yang demikian, padahal kita buang air saja tidak bisa. Disitulah diuji keimanan. Itulah maknanya tasdiquhu fima akhbar. Semua yang Nabi ucapkan harus kita percayai. Sedangkan kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus sholat 5 waktu sehari semalam? Mengapa sholat subuhnya harus 2?
Mengapa salat zuhurnya harus 4? Mengapa salat asarnya 4? Mengapa maghrib 3? Mengapa isya 4? Tasdiquhu fima akhbar. Yaitu kita mempercayai bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW tanpa banyak bertanya. Karena itu adalah di antara bentuk keimanan seorang umat Nabi SAW terhadap semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ada di antara kita yang bertanya, mengapa emas diharamkan bagi laki-laki? Mengapa diperbolehkan bagi kaum wanita? Mengapa sutra dilarang untuk kaum laki-laki, diperbolehkan untuk kaum wanita? Jawabannya apa? Tasdiquhu fima akhbar. Kita cukup mengatakan bahwa itu adalah ucapan Nabi dan kita percaya. Sama dengan konsep awal yang tadi telah kita sebutkan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Itulah umat Rasulullah SAW. Dan itulah makna daripada tafsir daripada Muhammadur Rasulullah tasdiquhu fima akhbar. Kemudian apa lagi ikhwatul Islam? Di antara salah satu konsekuensi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tasdiquhu fima akhbar, di antaranya juga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Di antara salah satu yang juga harus kita lakukan ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, yaitu menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalimat atau sesuatu yang dimakruhkan Nabi pun kita berusaha untuk meninggalkannya demi mendapatkan kecintaan yang paling berharga dari Rasulullah SAW. Dan inilah di antara makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu tafsir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini adalah di antara salah satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang ada sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah bagaimana kejadian yang terjadi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mereka menyebutkan bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasara mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang sebelum kita? Dan ini masih berkisar tentang bagaimana sami'na wa ata'na. Kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah umat sami'na wa ata'na. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ulama mereka dan orang-orang yang ahli ibadah di kalangan mereka arbaban min dunillah, sebagai arbab. Arbab itu bisa diambil dari kata-kata Rabb, yaitu sebagai panutan yang betul-betul mereka ikuti tanpa mereka saringi terlebih dahulu. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu artinya adalah ulama di zamannya. Waruhbanahum, dan mereka menjadikan orang-orang yang rajin beribadah di zamannya arbaban min dunillah, yaitu sebagai saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada ayat ini ikhwatul Islam? Maknanya sangat jelas. Bagaimana orang-orang terdahulu mereka bisa merubah agama Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu penyebabnya adalah ketika mereka sudah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mereka ikuti? Ada dua. Karena memang ini merupakan kejadian yang tidak akan pernah hilang dari sebuah umat. Yang pertama adalah mereka para ulama, dan yang kedua adalah mereka yang ahli ibadah. Bukan berarti kita tidak mengikuti ulama, atau bukan berarti kita tidak mencintai para mereka yang orang-orang yang saleh, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kecintaan kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada mereka. Cinta kita sebatas kewajaran.
ada batasan-batasannya sampai kita tidak menjadikan mereka arbaba min dunillah, yaitu tandingan dan saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditanyakan oleh Hatim bin Adi radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah menjadikan orang-orang ulama dari kalangan kami, ataupun kami tidak pernah menjadikan ahli ibadah dari kalangan kami sebagai arbab, saingan bagi Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan ataupun menghalalkan apa yang Allah haramkan? Itulah makna daripada arbaba min dunillah, yaitu mereka-mereka yang menjadikan saingan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengikuti ulama, kita mengikuti ulama karena mereka mengikuti Allah dan Rasulnya. Ketika kita mengikuti orang-orang saleh, orang-orang yang rajin beribadah, ketika mereka melakukan ketaatan karena Allah dan karena Rasulnya. Namun apabila mereka sudah mulai merubah agama Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka tidak ada lagi kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Sehingga ayat ini merupakan ayat di mana kita menjadikan ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menjadikan ketaatan mutlak hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang selain Allah, mereka yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kemungkinan mereka melakukan kesalahan, baik para ulama ataupun orang-orang yang saleh. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah atas kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering melakukan kesalahan. Kita sering melakukan kesalahan. Para ulama juga mereka melakukan kesalahan. Kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, maka pada saat itu kita tidak mesti mengikuti mereka. Bukan berarti kita tidak menghormati. Makanya inilah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, inilah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, inilah yang disebutkan oleh Imam Malik, inilah yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, inilah yang disebutkan oleh Imam Bukhari, inilah yang disebutkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabrani, dan imam-imam yang lainnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan perkataan yang sangat indah. Kalau seandainya kalian melihat perkataanku bertentangan dengan perkataan Rasulullah atau bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perkataanku, tinggalkan, jangan kalian ambil. Maknanya apa? Ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah. Taat kepada Allah secara mutlak, taat kepada Rasulullah secara mutlak. Sedangkan taat kepada manusia, maka tidak boleh taat secara mutlak. Kita taat ketika mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kita tidak taat kepada mereka ketika mereka tidak taat kepada Allah, ketika mereka tidak taat kepada Rasulullah SAW, tanpa mengurangi keagungan atau tanpa mengurangi posisi mereka bagi kita bersama. Sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama, mereka menjadikan orang-orang yang rajin beribadah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ketika mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau ketika mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti seolah-olah menjadikan tandingan. Sehingga tidak ada bagi kita mengikuti ulama secara mutlak. Misalnya kita belajar dengan seorang ustaz, belajar dengan seorang kiai, belajar dari seorang mubalik misalnya, boleh kita ikuti atau boleh kita tinggalkan. Dilihat bagaimana mereka mengikuti dalil Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Maknanya apa? Kita taat kepada mereka ketika mereka taat kepada Allah, ketika mereka taat kepada Rasulullah SAW. Namun kalau seandainya mereka melakukan kesalahan dan kita semuanya adalah tempat salah dan lupa, maka tidak boleh bagi kita pada saat itu untuk mengikuti mereka, bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu
wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Dan ini adalah makna daripada la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tentunya dengan rukun dan syarat yang telah kita jelaskan. Kita ulang lagi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan rukun dan syarat yang telah kita jelaskan. Siapa yang masih ingat apa syarat la ilaha illallah? Ada yang bisa mengulang? Siapa yang masih ingat syarat la ilaha illallah? Ada yang bisa mengulang? Tadi kita sebutkan ada 7 syaratnya. Siapa yang bisa mengulang syarat la ilaha illallah? Kalau ada, kami persilahkan. Apa syarat la ilaha illallah? Siapa yang masih ingat? Atau siapa yang masih bisa mengingat sedikit saja dari la ilaha illallah? Syaratnya, silakan. Yang mana, ini atau ini? Yang kita dahulukan yang tua, silakan. Ilmu, jujur, ikhlas. Mari ingat 3. Silakan disempurnakan. Ulang. Ilmu, yakin, ikhlas, sedik, jujur, al-mahabbah, cinta, kabul, menerima, al-inqiyad. Masya Allah, dua-duanya. Silakan ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi syarat la ilaha illallah, di samping kita bisa menghafalnya, di samping itu juga kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan, namun la ilaha illallah adalah ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Kita ulang lagi, la ilaha illallah adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mereka ingkar, kufur kepada selain yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diingkari, semuanya dikufuri yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Haruma maluhu wa damuhu, maka hartanya dan darahnya menjadi haram. Maknanya tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu. Makanya mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka sudah berada di dalam kenyamanan. Aman hidup mereka, nyaman bagi mereka. Karena Nabi SAW yang menyebutkan demikian. Sehingga Nabi SAW bagaimana mengajarkan kepada kita hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Al-muslim, seorang muslim memiliki hak dan kewajiban terhadap muslim yang lainnya. Tidak boleh menghibah, tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencerca, tidak boleh mengusik, tidak boleh. Banyak hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kenapa ada hak? Karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila mereka diundang, datang. Apabila mereka sakit, dikunjungi. Apabila mereka meninggal, dilakukan takziah dan yang semisalnya. Itu adalah hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kenapa? Haruma maluhu wa damuhu. Karena darah dan hartanya sudah menjadi haram. Maknanya apa? Harus dihormati. Haram itu, supaya kita lebih mengetahui makna haram. Haram itu artinya adalah menghormati sesuatu yang sebelumnya tidak dihormati. Kita contohkan, nanti insya Allah semua kita akan melaksanakan ihram, atau akan melaksanakan ihram mulai dari miqat Zulhulaifah. Ketika kita memakai pakaian ihram yang berwarna putih, disebut dengan pakaian ihram. Kenapa disebut dengan pakaian ihram? Diambil dari kata-kata haram. Ihram itu artinya haram. Maknanya apa? Ketika kita sudah menanggalkan semua pakaian kita, yang tersisa adalah 2 helai baju atau 2 helai pakaian yang melekat di dalam tubuh kita yang berwarna putih, maka kita sudah menjadi seorang yang muhrim. Sudah menjadi haram. Disebut dengan kata-kata haram. Ketika kita sudah memakai pakaian ihram, yang diambil dari kata-kata haram, tidak boleh lagi bagi kita melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan sebelum kita ihram. Sama dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram itu diambil dari kata-kata haram. Karena ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh lagi kita berbicara, tidak boleh melihat ke kiri ke kanan. Itu disebut dengan haram. Sama dengan tanah haram. Kenapa Madinah, Makkah disebut dengan tanah haram? Karena tanah haram ini tidak boleh bagi kita sembarangan melakukan sesuatu. Dosanya berbeda ketika kita melakukan dosa di luar. Makanya kita hati-hati. Disebut dengan tanah haram.
Disebut juga oleh Rasulullah SAW, haruma maluhu wa damu, haram harta dan darahnya. Maknanya apa? Dihormati. Penghormatannya itu berbeda dengan yang lainnya. Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kemudian wa hisabuhu 'ala Allah. Kemudian mereka perhitungannya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah makna daripada tafsir tauhid, makna daripada la ilaha illallah, dan ini jugalah makna daripada Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita betul-betul mengetahui hakikatnya, bagaimana kita betul-betul mengetahui tafsirnya, bagaimana juga mengetahui apa yang dituntut oleh la ilaha illallah dan apa yang diminta oleh Muhammadur Rasulullah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah besok insyaallah kita sambung, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah jaga keluarga yang kita tinggalkan, Allah terima amal ibadah kita, dan kita senantiasa berada di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sama-sama berdoa, mendoakan diri kita sebagaimana kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang kita tinggalkan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan momen yang terindah di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuk, wa na'udzu bika min syarri ma 'adha bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, menerima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan Allah angkat wabah ini dari kita bersama. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu yang, pada hari atau pada besoknya insyaAllah ta'ala, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dan kami ingatkan kepada kita bersama sebagaimana anjuran daripada pengurus Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga protokol